warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswin, stambuk C301-18135. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu biaya produk standar. Jadi biaya produk standar merupakan biaya yang ditentukan di muka atau jumlah yang harus dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk. Dalam organisasi atau organisasi kelembagaan, biaya produk standar juga dapat digunakan. Jadi contohnya, jika waktu pemrosesan produk itu 5 menit dan biaya tenaga kerjanya sebesar 50.000 per jam, maka biaya standar pemrosesan baju kaos adalah sebesar 4.166 dengan rumus 50.000 dikali 5 menit dibagi 60 menit. Standar untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik merupakan biaya standar dalam perusahaan manufaktur. Jadi lembar biaya standar dapat memberikan perincian yang mendasari biaya standar per unit dengan rumus harga standar kali penggunaan standar sama dengan biaya standar. Contohnya seperti ini. Jadi kain dan benang itu memiliki biaya standar 10.000 dan 5.000, dan penggunaan standarnya 2 itu kain, 1 dan benang, 1 itu benang. Jadi biaya standarnya kain itu 20.000, benang itu 5.000. Jadi totalnya 25.000. Tenaga kerja langsung harga standarnya 2, penjahitnya 3, penggunaan standarnya 0,007, penggunaan standarnya 0,008. Jadi biaya standarnya 0,0014 dan penjahit itu 0,0024. Jadi totalnya 0,0164. BOP variabel juga begitu, dan didapat total biaya standar per unit 25.000 2,94. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriela Febrilian Randanan, Standbook C301-18144. Saya akan melanjutkan materi dari biaya produk standar, yaitu lembar biaya standar juga menunjukkan kuantitas setiap input yang harusnya digunakan untuk memproduksi satu unit output. Dalam standar, kuantitas unit dapat digunakan untuk menghitung jumlah total input yang akan dimungkinkan untuk output aktual. Perhitungan ini merupakan komponen inti dalam... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Wirati Sulistia, Standbook C301-18128. Saya menjelaskan tentang analisis variansi. Anggaran fleksibel dapat dipergunakan untuk membantu mengidentifikasi biaya yang seharusnya ada pada tingkat aktivitas aktual tertentu. Angka tersebut diperoleh dengan mengalihkan jumlah input yang telah diizinkan pada output aktual dengan harga per unit. Anggaran SP adalah standar dari harga per unit suatu input, dan SQ adalah kuantitas standar input yang telah diizinkan untuk output aktual. Biaya yang sudah direncanakan atau dianggarankan adalah SP kali SQ, sedangkan AP kali AQ adalah untuk biaya input aktual. AP adalah untuk harga aktual per unit input, dan AQ adalah untuk mengantutaskan input aktual yang digunakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fili Bunga Melani, Standbook C301-18146. Variansi harga dan efisiensi. Biaya aktual input dan biaya yang direncanakan merupakan perbedaan antara total variansi anggaran. Penyederhanaan ini merujuk pada total variansi anggaran sebagai total variansi. Total variansi dibagi menjadi variansi harga dan penggunaan dalam suatu sistem perhitungan biaya standar. Perbedaan antara harga aktual dan harga standar per unit dikalikan dengan jumlah input yang digunakan dalam kurung AP kurang SP balas kurung AQ merupakan variansi harga atau tarif. Variansi penggunaan efisiensi merupakan perbedaan antara kuantitas input aktual dan input standar dikalikan dengan standar harga per unit input dalam kurung AQ dikurang SQ balas kurung SP. Total variansi menunjukkan jumlah variansi harga dan penggunaan yang merupakan hal mudah. Kenalkan, nama saya Sandi Nuari, Standbook C301-17161. Di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan untuk menyelidiki. Pentingnya penyelidikan variansi dikarenakan adanya ketidaktepatan kinerja akrual yang jarang memenuhi standar yang diharapkan oleh manajemen. Maka dari itu, manajemen harus memiliki pemikiran tingkat kinerja yang dapat diterima.
Setelah kita memahami apa saja penyebab pentingnya suatu penyelidikan variansi, kita perlu ketahui pula kapan waktu yang tepat untuk melakukan penyelidikan. Menyelidiki penyebab variansi dan mengambil suatu tindakan perbaikan dalam semua aktivitas. Sebagai prinsip umum harus memiliki biaya, tetapi biaya berdasarkan kasus per kasus sulit untuk dinilai. Maka dari itu, tugas seorang manajer yaitu harus bisa menganalisa dan mempertimbangkan apakah variansi ini akan timbul kembali ataupun tidak. Terima kasih. Lanjutkan materi dari teman saya. Analisis variansi bahan baku dan tenaga kerja. Perbedaan antara biaya aktual, bahan baku dan tenaga kerja, dan biaya yang dianggarkan dalam tingkat aktivitas aktual merupakan pengukuran total variansi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Total variansi dapat dibagi dalam variansi harga serta penggunaan, menyediakan informasi yang banyak kepada manajer untuk dijadikan salah satu sumber pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Kita juga akan melaksanakannya pada bagian materi yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Daniela Reso dengan NIM C301181157 yang akan menjelaskan tentang perhitungan variansi harga bahan baku. Di sini terdapat Blue Cheetos membeli dan mempergunakan sebuah 780.000 ons jagung kuning pada hari Minggu pertama pada bulan Maret dengan harga pembelian sebesar $0,0069 per ons. Jadi AP yaitu $0,0069 dan AQ yaitu $780.000 serta SP yaitu $0,0060.000. Variansi bahan baku dapat dihitung dengan menggunakan MPV dalam kurung AP kurang SP tutup kurung dengan kita kalikan dengan AQ. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Amin, stambuk C301181151. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas perhitungan biaya bahan baku variansi. Contohnya, perusahaan gudang garam membeli dan menggunakan 750.000 ons kedelai pada minggu pertama April. Harga pembelian bahan baku adalah $0,0079 per ons. Jadi, akrual per unitnya, harga akrual per unitnya adalah $0,0079. Akrual per unitnya adalah 750.000 ons dan standar per unitnya adalah 0,0070. Dengan melihat informasi seperti ini, kita dapat menentukan bahan baku variansinya adalah sebagai berikut dengan menggunakan rumus MPV sama dengan AP kurang SP dikali dengan AQ. Untuk yaitu $0,0079 dikurang dengan $0,0070 sama dengan $0,0009 dikali dengan jumlah kuantitas barang yang telah digunakan yaitu dan sebesar 750.000. Dengan hasil biaya per unitnya adalah $675 per unit. Untuk mencari persentasinya, kita bisa menggunakan rumus SP dikali dengan AQ, yaitu harga standar per unit dikali dengan kuantitas barang yang telah digunakan, yaitu $675 dibagi dengan 5.250. Jadi persentasinya adalah 12%. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.